semuanya, jumpa lagi di channel kita teman-teman. Oke ya, di sini kita mau kembali lagi cek sound. Kali ini yang kita mau review ini ada salah satu speaker aktif dari produknya Soundbase yang 12 in dengan tipe RX 12 DSP. Tapi wattnya besar, 800 watt. Oke, jadi speaker Soundbase 12 in tapi wattnya besar, dia 800 watt. Jadi sudah pasti speaker ini pasti powernya lebih kencang daripada mungkin teman-teman punya speaker aktif yang 500 watt 15 in. Ini sangat lebih direkomendasikan teman-teman. Jadi ini adalah salah satu produk dari Soundbase dengan tipe RX 12 DSP 800 watt. Ini menggunakan komponen 12 in ya. Ini 12 in plus tweeter. Nah, 12 in plus tweeter, dan ini sudah aktif, jadi bukan pasif. Jadi teman-teman tidak perlu membelikan power amplifier lagi, ini sudah bunyi. Ini Soundbase. Jadi dari Soundbase sendiri ada produk-produk yang baru kemarin kita review, salah satunya adalah yang 12 in ini. Tapi teman-teman, kenapa Soundbase dia wattnya 800 watt, speakernya 12 in? Artinya pasti kalau kita compare dengan 15 in yang mungkin dia wattnya cuma 500, pasti lebih enakan yang 12 in. Karena apa? Yang pertama, kalau speaker 12 in karena dia juga daunnya lumayan kecil daripada yang 15, otomatis kemungkinan vokalnya akan lebih detail yang 12 in. Untuk vokal itu yang pertama. Jadi kalau digunakan untuk middlean, bahasanya seperti itu, 12 in pasti nanti lebih bisa direkomendasikan daripada yang 15 in. Jadi kalau 15 in lebih ngelow lah gitu teman-teman. Jadi kalau saya untuk speaker atas vokal memang lebih cocok ya yang model 12 in seperti ini. Contohnya ini ya, produk dari Soundbase RX 12 DSP 800 watt. Oke ya. Nih 800 watt. Meskipun 12 in tapi 800 watt. Oke. Sekarang kita melihat ke belakangnya. Nah, ini ke belakangnya dari produk Soundbase tipe RX 12 DSP ini, dia juga sudah dilengkapi dengan preset. Nah, ini ada preset ya, yang dimana teman-teman nanti bisa gunakan presetnya. Yang pertama diantaranya bisa di mode normal, terus mode DJ, ada voice kalau kita buat rapat-rapat, live kalau kita buat live musik, dan flat. Jadi ada flat, ada live musik, voice, DJ, sama normal. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 preset. Klipnya juga ada, jadi kalau teman-teman nanti sampai klip nanti akan menyala. Ini signal input, jadi kalau kita kasih signal input dari HP nanti ada inputnya ke sini atau dari mixer gitu, teman-teman. Terus ini volume master, ini bass sama treble. Jadi pengaturannya bass sama treble sama master. Ada input ya, inputnya ini level 1, input 2. Jadi inputnya ada 2. Terus ada Bluetooth, jadi ini masih ada Bluetoothnya juga lah ini. Jadi kalau teman-teman mau pakai Bluetooth nanti bisa. Jadi ini sudah ada Bluetoothnya. Jadi teman-teman nanti nggak perlu kecewa ya. Kalau Mas ini mau tak pakai singlean bisa, karena ada Bluetoothnya. Jadi kalau ada Bluetoothnya bisa dipakai singlean. Jadi nggak harus teman-teman membeli amplifier, membeli mixer maksudnya teman-teman ya. Ini bisa dipakai singlean karena dia ada Bluetoothnya. Terus ini untuk Bluetooth volume, jadi Bluetoothnya sendiri ya, Bluetoothnya sendiri. Jadi kalau kita main input nanti nggak ada kaitannya sama Bluetooth karena Bluetoothnya sendiri, Bluetoothnya sendiri. Outputnya di sini kalau kita mau paralel output ke subwoofer bisa atau ke speaker lain bisa. Ini input, ini out, ini input 1 2, ini line out. Nah itu teman-teman. Soundbase RX 12 DSP. Oke, jos ini. Ini ada pendinginnya ya. Ini pendinginnya asli ya, jangan jadi bukan cuma plastik. Ini asli ya. Asli modelnya kece banget. Wow, ini loh yang tak suka dari Soundbase, ini plastiknya premium. Ini bener-bener premium, ini bahannya ya, ini premium. Desainnya seperti ini. Nah desainnya, jadi kalau teman-teman nanti mau pindah-pindah ini lebih mudah. Juga ada handle dan juga desain seperti ini, keren banget. Nah ini udah kayak gini. Oke ya, keren. Terus ini ya, untuk grillnya juga bagus. Grillnya bagus. Ini yang Soundbase 12 in plus tweeter 800 watt RX 12 DSP. Oke ya, RX 12 DSP. Maksudnya DSP sudah ada DSP-nya, jadi ada presetnya. Jadi kita mau buat mode apa, presetnya bisa diatur. Yang kedua, selain presetnya ini, nah ini. Jadi selain preset, ini juga sudah dilengkapi ini treble sama bass. Jadi kalau kita pengen ngencengin treble sama bassnya masih bisa lagi, meskipun presetnya sudah kita pindah-pindah. Oke ya. Jadi treble sama bass ini bisa kita set
Kalau mau kita naikin atau turunin bisa. Nanti kita presetnya juga dari sini. Oke, teman-teman ya. Jadi yang atas ini sudah saya review ya. Produk dari Soundbase 12 in tipe RX12 DSP. RX12 DSP, produknya Soundbase. Dan dia kalau di stand juga wow, ganteng banget. Dia bener-bener bisa kenceng ya. Nih, ada loh beberapa speaker yang ini kalau di stand itu dia ngabruk seperti itu ya, nggak bisa kenceng. Tapi Soundbase bener-bener bisa kenceng, lurus dan bagus. Nah itu keren banget ya, ganteng Soundbase. Oke, teman-teman ya, ini Soundbase RX12 DSP yang kita review hari ini. Oke, sekarang kita pindah ke bawah. Sekarang kita pindah ke subwoofernya. Oke, subwoofernya ini Soundbase juga. Wow, ini logonya Soundbase langsung ya. Bisa kita lihat. Ini CNC-an bagus. Ini tempat untuk kaki ya. Kalau kita mau menumpuk nanti 2 sub, ini bisa. Terus ini ada tempat untuk lubang kalau kita mau naruh tripod ke atas juga bisa. Terus ini ya, desain grillnya keren banget, kece. Nah ini, ada logo Soundbase di sini. Ini desain grillnya keren. Untuk tipenya Soundbase VRX 15 DSP. Jadi kalau yang atas 12 in, kalau yang bawah cocoknya saya rekomendasikan pakai 15 in subnya. Jadi apa? Untuk 12 inch-nya itu suaranya juga lumayan kencang. Nanti di Uber pakai 12 DSP. Produknya Soundbase juga. Karena kalau kita pakai 12 in nanti nggak nguber subnya. Jadi subnya lebih gede ya. Diusahakan lebih gede dari yang 12 in. Jadi salah satunya produk Soundbase 15 in tipe VRX 15 DSP. Biar nanti subnya bisa nguber yang atas. Artinya apa? Nututi. Jadi kalau speaker atasnya kencangnya contohnya 98 dB, bawahnya juga 98. Jadi biar sama. Apalagi kalau sub kalau bisa lebih nendang ya, dibuat lebih dari 98. Jadi biar lebih nendang lagi. Itu ibaratnya teman-teman. Jadi biar lebih clear lagi. Oke. Speknya ya. Dia menggunakan 15 ya, 15 in. Ini subwoofer aktif ya. Jadi bukan pasif. Ini sudah ada powernya. Ini tinggal bunyi. Sudah ada powernya tinggal bunyi. Dia 15 inci subwoofer aktif. Terus dia wattnya 1100 watt. Jadi wattnya lumayan gede sampai dengan 1100 watt. Padahal cuma 15 in. Makanya ini horek sampai 1100 watt. Terus ada DSP manajemen kontrol di belakang, ada DSP-nya. Frekuensinya 45 Hz sampai dengan 150. Strong bass dan juga new design. Ini 15 in, bro. 15 in. Oke, ini pertama kalinya ya kita nyoba 15 in dari Soundbase. Karena 15 inci ini lumayan jarang, karena harganya dengan yang 18 pasti selisihnya cuma sedikit. Dan ini Soundbase mempunyai relasi baru yang bodinya keren. Ini simple banget. Ini ya. Nah ini bodinya itu boxnya itu benar-benar simple banget. Boxnya teman-teman lihat benar-benar simple, jadi kecil. Boxnya ini enggak terlalu besar, simple. Oke ya, nah ini cuma segini teman-teman, cuma segini. Ini cuma segini ya, 18 inci dari Soundbase, 15 in ya, maaf, 15 in. Cuma segini. Ini ya, 15 in dari Soundbase, bro. 15 in dari Soundbase, keren. Modelnya keren. Oke. Dari depan jos. Oke, kalau dari samping, nah ini dari samping ada logo Soundbase ya. Ada logo Soundbase, ada handle juga. Dari samping kiri juga sama ya, ada handle dan juga ada logo. Oke ya, subwoofer 15 in. Oke, sekarang kita lihat belakangnya. Nah ini di belakangnya. Nah ini tapi miring ya. Aku sulit nanti jelasin. Kalau ini ya kabel power di sini ya. Ini kabel power, ini tombol power, ini logo Soundbase. Ini tapi posisinya miring karena untuk tripodnya tempatnya di sampingnya, di atasnya maksudnya teman-teman. Oke, sekarang kita langsung lihat aja ya. Nah ini tak jelasin aja biar teman-teman tahu. Yang ini sama ini input. Input ini buat kita masuk dari mixer atau HP. Ini ya untuk volume inputnya. Ini yang urutannya. Ini urutannya ya. Jadi yang ini, yang ini outnya. Jadi kalau kita mau paralel ke sub lain bisa nanti outnya di sini. Terus yang kedua di sini ada DSP preset. Jadi itu fungsinya untuk ngatur DSP-nya. Jadi nanti ini bisa diatur juga menggunakan USB. Ini bukan USB untuk musik. Jadi jangan salah. Itu bukan untuk musik tapi untuk menambah preset. Jadi kalau kita mau membuat preset sendiri. Oke, terus isinya di belakang ini apa Mas? Kok ada layarnya? Ini DSP yang dimaksud tadi, Digital Signal Processor. Jadi fungsinya kayak DLMS ya, buat ngatur si subwoofer aktif ini. Jadi buat ngatur subnya. Yang pertama ada level. Kalau kita naikkan bisa turunkan. Ini level untuk DSP-nya.
Terus inputnya nanti akan nyala di sini. Yang pertama ada pengaturannya, ada musik, modenya. Jadi nanti bisa kita ubah-ubah ya mode untuk subnya. Tapi kalau saya mending musik aja. Ada musik, terus ada live. Nah saya mending musik. Ini kita buat musik. Terus nanti low pass-nya bisa kita atur juga. Jadi ada pengaturan frekuensinya. 150 Hz maksimal, bisa dipotong ke 120, 80 Hz. Jadi nanti fungsinya kalau kita mau motong biar suaranya lebih halus. Kalau saya senengannya kalau jeduk dibuat 150. Biar lebih nendang ke dada dibuat 150. Tapi kalau pengen halus nggak ke dada nanti dipotong. Jangan 150, bisa 120. Ini ya. Kalau saya seneng yang nendang ke dada jadi 150. Ada delaynya. Delaynya fungsinya buat apa? Buat ngepasin sama speaker atas. Tapi saya nggak saranin ya kalau kita nggak pakai RTA, pakai Smart Live seperti itu, kita nggak RTA. Oke ya. Terus ini sekarang kita exit. Oke, kita exit lagi ya. Oke. Jadi itu teman-teman ya. Ini posisi 0 dB, ini volume tak buat mentok ini. Oke, sekarang kita set ya. Dan ini kalau kita ngeset sama speaker yang atas itu ya teman-teman ya. Ini ya sama kalau kita pakai produk Soundbase yang RX12 DSP, modenya ini untuk mode presetnya ini dibuat live aja. Ini lebih nyambung sama subnya daripada kita buat flat atau voice atau DJ atau normal. Itu lebih nyambung kita buat live. Kalau kita buat live ini nyambung banget dengan sub yang di bawah. Tapi kalau flat ini kurang nyambung. Ini sudah saya tes ya. Ini lebih nyambung kita pakai live. Kalau pakai subwoofer loh ya. Kalau nggak pakai subwoofer bebas, harus pilih yang mana. Tapi kalau pakai sub saya wajibkan pakai live biar nyambung antara subwoofer dengan speaker atasnya. Maksudnya nyambung suaranya. Oke, sekarang tak tes langsung ya teman-teman ya. Sekarang kita coba langsung. Oke. Sekarang saya tes dulu teman-teman. Pas. Ayo coba. Senang gini. Halo. Busuk atau berapa? Hah? Masalah nasi. Boleh sini. Nek mau sih sini cukup. Nanti tanya saya aja langsung ban. Biru nanti itu malah. Oke ya, sekarang kita lanjut lagi teman-teman. Nanti sih. Sekarang kita nyari lagunya dulu, terus langsung kita coba. Kita tes dulu teman-teman.
ya. Enak Jan. Enak. Jadi nyambung banget ya antara speaker atas sama bawah. Sekali lagi teman-teman ya, ini adalah salah satu triknya agar kita bisa menyambung suara, maksudnya itu delaynya pas itu menurut saya. Agar delaynya pas, yang pertama triknya adalah kalau kita pakai speaker ini wajib menggunakan preset yang live. Itu kalau digunakan untuk sub, itu kalau dikasih sub ya, sub 15 yang saya pakai ini wajib dibuat live, itu yang pertama. Terus untuk subnya ini tetap tak buat potongannya tadi ini 150 Hz ya. Jadi ini tadi tak potong 150, jadi bukan 120. Jadi kalau teman-teman nanti memotongnya harus menggunakan potongan 150 Hz di 150 Hz. Itu yang pertama itu. Yang kedua, kalau teman-teman pengen lebih nyambung itu wajib menggunakan tripod. Nah, sunduk tripod seperti ini. Jadi sunduk tripod ini fungsinya selain kita menaikkan middle, fungsinya adalah untuk mendelay antara speaker atas sama sub. Jadi kalau ini semakin atas, otomatis delaynya atas akan semakin berkurang. Maksudnya delaynya akan lebih pas dengan delay sub yang bawah. Jadi kalau teman-teman tidak menggunakan stand itu suaranya yo enak saja sih menurut saya, cuman lebih enak lagi di stand. Jadi kayak pokoknya atas bawah itu lebih nyambung lah kalau kita pakai stand. Ya mungkin itu sudah dari pabriknya di setting seperti itu ya untuk presetnya. Tapi yang jelas ini tak coba pakai stand sama enggak, itu delaynya lebih pas kalau kita pakai stand. Jadi kalau pakai stand delaynya lebih pas daripada kita nggak pakai stand. Kalau nggak pakai stand itu kayak gimana gitu, maksudnya kayak ada delaynya. Menurut saya yang duluan itu speaker atasnya. Kalau kita nggak pakai stand kayak ada delaynya seperti itu. Tapi kalau seperti ini lebih pas, lebih nyambung suaranya. Oke ya, terima kasih teman-teman ya. Ini kita sudah reviewkan sesuai dengan yang teman-teman request, produk dari Soundbase ya, RX 12 DSP dengan buat 800 watt. Ini Soundbase sekarang speaker pro semua loh, keren ini. 800 watt 12 in loh, keren. Ini keren pol ini, 12 in tapi dia 800 watt dan 15 incinya juga 1100 watt dengan VRX 15 DSP tipe. Ini keren ini Soundbase ini. 15 incinya aja wattnya 1100 watt. Yang atas 800 watt. Mantap toh. Nah, ini kita pakai satu set gini aja wis enak. Nggak usah pakai kanan kiri. Nek uangnya cukup ya pakai kanan kiri lebih enak lagi. Oke ya. Terima kasih buat teman-teman ya. Semoga ini bisa membantu ya. Terima kasih, dan kalau teman-teman nanti mau tanya-tanya langsung aja bisa WA atau tuliskan di komentar, dan sampai jumpa kembali.